Namun now di sini berarti kehadiran saat ini, present. Kita present di saat ini. Ada yang namanya hudurul qalbi atau kehadiran hati yang akan memunculkan imageless now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Balik lagi hari ini kita akan belajar tentang spiritualisme. Kita akan review materi minggu lalu dulu nih ya, sekilas aja. Poin yang pertama itu adalah kita harus sadar bahwa meskipun kita diterpa badai kehidupan, secara esensi kita ini baik-baik saja. Jadi soul kita itu akan selalu dalam keadaan yang baik. Yang kedua adalah hidup kita ini adalah perjalanan penuh kerinduan dan cinta. Nah, teman-teman masih ingat kan materi yang 2 minggu lalu kita bahas bahwa perjalanan ini layaknya kayak putaran lingkaran gitu. Jadi kita berawal dari atas atau dari sumbernya kita, terus kita turun ke bawah menjadi manusia dan kita mengalami ujian, kita mengalami pelajaran di kehidupan. Jadi kita menjalani sekolah kehidupan gitu. Jadi kehidupan ini layaknya sekolah. Kita menghadapi ujian, kita mendapat pelajaran sehingga kita bisa membersihkan jiwa kita dan bisa menjadi jiwa yang lebih tinggi lagi. Maka dari itu, orang yang melakukan soul journey ini, yang melakukan perjalanan ke atas kembali menuju sumbernya, dia akan selalu berada dalam dekapan Sang Rahman dan Rahim. Nah, maksudnya berada dalam dekapan Sang Rahman dan Rahim ini gimana? Kalau kita berada dalam dekapan Sang Rahman Rahim, maka kita akan merasakan semua kenikmatan di dunia ini. Kalau di pertemuan minggu lalu kita kan udah menganalogikan si kenikmatan hidup ini dengan donat nih. Kalau misalkan kita lihat donat, pasti kita tahu dong dan membayangkan bahwa rasanya itu manis kan. Tapi kita belum bisa benar-benar merasakan, maksudnya secara langsung merasakan manisnya donat tersebut kalau misalkan kita nggak memakan donat tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah experience, universal experience, dan melakukan soul journey, maka kita akan betul-betul merasakan yang namanya kemanisan atau maksudnya pure bliss gitu. Manisnya kehidupan ini. Jadi harus benar-benar dicamkan bahwa kenikmatan di dunia ini tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kebahagiaan yang kita dapat kalau misalkan kita sudah melakukan soul journey. Berikutnya, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah sekilas membahas tentang form dan matter. Bagaimana form itu bisa eksis atau mengada di dunia ini. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan betul-betul mengupas lebih dalam lagi perihal form dan matter. Nah, form itu apa sih? Form itu kan secara harfiah artinya bentuk ya. Jadi dia adalah sebuah tool atau media supaya kita itu bisa menjalani hidup kita. Bagaimana kita bisa mengenal, mengalami, dan juga memahami pengalaman-pengalaman yang kita temukan di hidup kita. Karena kehidupan ini adalah sebuah perjalanan yang penuh cinta kan. Kalau misalkan kita gak ada perkenalan ke kehidupan ini, bagaimana bisa kita merasakan cinta tersebut? Makanya sangat penting bagi kita untuk betul-betul mengenal, mengalami, dan memahami bagaimana cara kerja hidup ini melalui pengetahuan tentang bagaimana form itu bisa eksis atau mengada. Jadi sifat form itu adalah tangible, relative, come and go. Kita betul-betul harus mengenal sifat form ini. Karena kalau misalkan kita nggak mengenal sifat form ini, maka kita tidak akan tahu bahwa jiwa kita ini akan selalu mengalami transformasi. Gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu nih bahwa si form ini tuh dia tuh relatif, dia tuh nggak fix, dia tuh nggak mutlak, dia tuh bisa aja datang dan pergi, dia bisa saja berubah. Nah, kalau misalkan
kita masih terkecoh dengan form ini, dan kita masih berpikir bahwa form ini adalah suatu yang mutlak gitu, suatu yang dia eternal, maka kita akan stuck di level jiwa yang itu saja. Karena kita masih terkecoh dengan penampilan form gitu kan, masih terkecoh dengan ilusi objek pengalaman. Dalam setiap form itu pasti ada image. Jadi bayangkan kalau misalkan teman-teman itu lagi melakukan imajinasi, pasti akan muncul sebuah image kan, akan muncul sebuah form. Namun apabila landasan imajinasi kita ini adalah ignorance, maka kita akan terjebak dalam imaginary self. Kalau misalkan teman-teman mengimajinasikan sesuatu tapi teman-teman masih ignorant, masih dalam level jiwa yang rendah, maka apa yang muncul, jadi apa form yang muncul ini, dia itu sifatnya akan menjadi imaginary. Artinya, sifatnya itu palsu. Tapi, kalau misalkan kita menghadapi form itu dengan consciousness, gitu, maka form itu akan menjadi formless. Dan kita akan mengexperience meaning. Sehingga terbentuklah si imageless now ini. Jadi, kalau misalkan kita udah conscious nih, kita sudah melakukan transcendental meditation, prayer, dan juga self-inquiry, otomatis kita akan memiliki consciousness kan. Jadi ketika kita melakukan aktivitas imajinasi tersebut, yang muncul itu memang form, tapi dia sifatnya itu sudah formless. Jadi dia tidak terikat pada kualitas-kualitas yang dimiliki oleh form. Dia akan menjadi imageless now. Now di sini, definisinya itu bukanlah kejadian saat ini atau yang berhubungan dengan waktu gitu. Namun, now di sini berarti kehadiran saat ini, present. Kita present di saat ini. Jadi, ada yang namanya huduro qalbi atau kehadiran hati yang akan memunculkan imageless now. Jadi ketika teman-teman sudah consciousness, pasti mind-nya itu kan akan unmoved kan. Jadi ketika mind kita sudah unmoved, maka kita sudah betul-betul present di in the now. Tidak ada lagi konsep space and time. Betul-betul formless, betul-betul now, present. Tidak pindah ke past atau ke future. Jadi kalau misalkan kita melihat nih the images of now, kita melihat fenomena-fenomena yang ada di kehidupan kita melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu dengan imageless now ini, sesuatu yang formless, dengan consciousness kita, maka di sanalah kehidupan itu bisa terjadi. Jadi kalau misalkan kita sudah betul-betul berada di the now, mind kita artinya sudah unmoved. Tapi kalau misalkan kita masih ignorant, berarti mind kita masih moving. Dan kita masih bounded by time. Kita masih terikat oleh waktu. Sedangkan kalau misalkan kita sudah betul-betul di realm of in the now, konsep of time itu sudah tidak ada lagi. Maka past juga occur-nya di present, dan future juga sedang happening di present, gitu. Jadi ketika kita berpikir tentang masa lalu, itu sebenarnya sedang terjadi di in the now ini, dan masa depan itu sebenarnya tidak ada. Masa depan itu sudah terjadi di sekarang ini. Nah sebaliknya, kalau misalkan psychological mind kita masih on, gitu kan switch-nya, maka mind kita akan moving ke past dan future. Dan inilah yang membuat manusia itu menjadi anxious, fearful. Pasti teman-teman pernah dong kayak teringat masa lalu yang belum bisa teman-teman maafin, atau teman-teman terlalu anxious akan masa depan. Nah, ini artinya teman-teman masih berada di ranah psychological mind gitu. Jadi, pastnya teman-teman dan future-nya teman-teman itu belum berada di in the now. Teman-teman juga hatinya ini belum hadir gitu, belum present di in the now. Nah, maka dari itu kita harus mempraktikkan si 3 ritual ini, prayer atau doa, transcendental meditation,
dan self-inquiry, supaya kita bisa experience everything as what I am di saat kita dihadapkan dengan form. Jadi pas kita dihadapkan dengan form, kita sudah berdasarkan consciousness nih, karena kita kan udah melakukan 3 ritual ini. Kalau misalkan kita sudah consciousness, maka form ini akan menjadi formless dan jiwa kita juga akan berada di in the now, sehingga past dan future kita akan terjadi di waktu yang bersamaan, tidak ada konsep waktu lagi. Kalau misalkan sudah terjadi di waktu yang bersamaan, mind kita tidak akan moving dan kita tidak akan menjadi anxious atau fearful lagi, seperti itu. Jadi kita sudah tenang, sudah total surrender, sudah conscious. Jadi in conclusion, ketika kita in the now, maka kita itu sudah unmoved, sudah pure mind, dan sudah kembali ke sumbernya, seperti orang yang sudah mengalami atau sudah melakukan soul journey.